Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab alat optik. Berikut ini ada soal bagaimana caranya menentukan perbesaran dari suatu mikroskop. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui panjang tabung sebuah mikroskop adalah 11,75 cm, kemudian panjang fokus objektif dan okuler masing-masing 0,5 cm dan 20 cm. Pertanyaannya, perbesaran sebuah benda yang diletakkan pada jarak 0,7 cm di muka lensa itu berapa? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada lensa objektif. Diketahui di soal fokus dari lensa objektif adalah 0,5 cm. Kemudian di sini kita letakkan sebuah benda, nanti akan terbentuk bayangan yang mana jarak benda ke lensa objektif itu adalah 0,7 cm. Oke, tahap pertama kita hitung dulu SOB aksen ya. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif itu jaraknya berapa? Karena sudah diketahui SOB dan FOB, maka untuk mengerjakannya di sini Sobat 100 gunakan rumus umum lensa untuk menentukan bayangan dari lensa objektif. Yang mana formulanya adalah 1/FOB itu nilainya sama dengan 1/SOB ditambah dengan 1/SOB aksen. Karena kita ingin menentukan bayangan dari lensa objektif, maka 1/SOB ini pindah ruas berubah menjadi pengurangan, sehingga 1/SOB aksen itu sama dengan 1/FOB dikurangi 1/SOB. Oke Sobat 100, masukkan saja angkanya ya. FOB adalah 0,5. 0,5 itu bentuk pecahannya adalah setengah ya. Kalau 1/FOB berarti 2/1, pecahannya dibalik ya. Untuk SOB adalah 0,7 cm. 0,7 itu bentuk pecahannya 7/10. Karena SOB sama dengan 7/10 berarti 1/SOB itu 10/7, pecahannya dibalik juga ya. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya 1/SOB aksen itu nilainya sama dengan 2/1 dikurangi 10/7. Agar bisa dihitung, penyebutnya kita samakan dulu. 1 dan 7 KPK-nya adalah 7. Sehingga yang 2/1 berubah menjadi 14/7, yang 10/7 tetap ya. Dengan demikian kita tuliskan di baris berikutnya 1/SOB aksen itu nilainya sama dengan 14/7 dikurangi 10/7. 14/7 kurangi 10/7 ketemu 4/7, sehingga 1/SOB aksen itu sama dengan 4/7. Kalau 1/SOB aksen sama dengan 4/7, berarti SOB aksen itu nilainya sama dengan 7/4. Pecahannya tinggal dibalik saja ya. Oke, silakan dihitung 7 dibagi 4 hasilnya berapa? Sudah ketemu jawabannya ya. Kita peroleh SOB aksen itu sama dengan 1,75 cm. Oke, ini kita simpan dulu ya angkanya ya. Nah, tadi diketahui di soal bahwa jarak antara lensa objektif ke lensa okuler atau dalam hal ini adalah panjang tabung. Ini sudah diketahui jaraknya adalah 11,75 cm. Nah, karena kita sudah dapatkan nilai SOB aksen, kita tinggal cari SOK-nya ya sekarang ya. Ingat, panjang mikroskop itu sama dengan apa? Formulanya masih ingat? Jarak objektif ke okuler atau D itu sama dengan SOB aksen ditambah SOK. Jadi panjang mikroskop itu sama dengan jarak bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif menurut lensa objektif atau SOB aksen ditambah jarak dari lensa objektif tadi menurut lensa okuler atau SOK. Oke, kita masukkan angkanya ya. Tadi sudah diketahui panjang tabung mikroskop adalah 11,75 cm. SOB aksen sudah kita hitung 1,75, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 11,75 sama dengan 1,75 ditambah SOK. Ini sangat gampang sekali ya Sobat 100. Karena kita ingin menentukan SOK, berarti SOK sama dengan 11,75 dikurangi 1,75. Kita peroleh jawabannya berapa? Ya, kita dapatkan SOK-nya adalah 10 cm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini kita simpan dulu. Nah, di soal sudah diketahui bahwa panjang fokus lensa okuler itu nilainya 20 cm. Karena Sobat 100 sudah dapatkan nilai SOK, maka Sobat 100 bisa hitung nilai SOK aksennya berapa. Setelah dapat nilai SOK aksen berapa,
baru bisa kita hitung perbesaran dari mikroskopnya ya. Oke Sobat 100, bagaimana caranya menghitung SOK aksen kalau sudah diketahui SOK dan FOK? Kembali di sini Sobat 100 gunakan rumus umum lensa ya untuk menentukan bayangan dari lensa okuler. Yang mana formulanya adalah seper fokus okuler itu nilainya sama dengan seper SOK ditambah seper SOK aksen. Karena kita ingin menentukan SOK aksen, maka yang seper SOK ini pindah ruas berubah menjadi pengurangan sehingga kita tuliskan di baris berikutnya seper SOK aksen itu sama dengan seper FOK dikurangi dengan seper SOK. Fokus okulernya 20 cm, SOK-nya 10 cm sehingga kita tuliskan di baris berikutnya seper SOK aksen itu sama dengan seper 20 dikurangi seper 10. Karena penyebutnya belum sama ya, 20 dan 10 itu KPK-nya 20 sehingga yang seper 20 tetap, yang seper 10 berubah menjadi 2/20. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya seper SOK aksen itu sama dengan seper 20 dikurangi 2/20. Ini tinggal dihitung saja ya Sobat 100, seper 20 dikurangi 2/20 hasilnya adalah negatif seper 20. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya seper SOK aksen itu sama dengan negatif 1/20. Karena kita ingin menentukan SOK aksennya, berarti ini pecahannya tinggal dibalik saja sehingga kita peroleh SOK aksen itu sama dengan negatif 20 cm. Karena angkanya ini kurang dari 25 ya, untuk titik dekat mata itu kan 25 cm ya. Karena ini bukan 25 cm, berarti kesimpulannya di sini mata pengamat itu berakomodasi pada jarak ini 20 cm. Oke, karena kita sudah dapatkan nilai SOK aksen, SOK kita sudah tahu, SOB aksen sudah tahu, SOB juga sudah tahu, barulah kita bisa menghitung perbesaran dari mikroskop ya. Rumus perbesarannya apa? M sama dengan MOB dikali MOK. Nah, kita sudah dapatkan nilai SOK aksen ini ternyata menunjukkan bahwa mata pengamat berakomodasi pada jarak tertentu. Kita sudah dapatkan nilai SOK, kita sudah dapatkan nilai SOB aksen, dan kita tahu di soal nilai SOB berapa. Maka untuk menentukan perbesaran total untuk MOB itu adalah SOB aksen dibagi dengan SOB. Nah, karena di sini ternyata pengamat berakomodasi pada jarak tertentu, maka untuk menghitung MOK formulanya adalah PP per FOK ditambah PP per SOK aksen. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, perbesaran total itu nilainya sama dengan SOB aksen dibagi dengan SOB dikali PP per FOK ditambah PP per negatif SOK aksen. Oke, kita masukkan angka ya Sobat 100. SOB aksen adalah 1,75 cm, SOB 0,7 cm. Titik dekat di sini Sobat 100 gunakan 25 cm karena tidak diketahui di soal, dianggap orangnya normal ya. Untuk FOK sudah diketahui di soal 20 cm. Untuk SOK aksen tadi negatif 20, ketemu negatif jadinya positif 20 ya. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya M sama dengan 1,75 per 0,7 dikali 25/20 ditambah 25/20. Karena yang di dalam kurung ini penyebutnya sudah sama-sama 20 ya. Tinggal kita hitung pembilangnya. 25 tambah 25 hasilnya 50. 50/20 itu ketemu 2,5 ya Sobat 100. Nah, ini silakan Sobat 100 hitung ya. 1,75 dibagi dengan 0,7 hasilnya kalikan dengan 2,5. Sudah dihitung Sobat 100? Sudah ketemu ya jawabannya ya. Kita peroleh perbesaran total dari mikroskop itu sama dengan 6,25 kali. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi perhatikan baik-baik untuk soal ini karena pengerjaannya lumayan panjang. Di sini ada beberapa step perhitungan. Langkah pertama, karena di soal sudah diketahui SOB dan FOB, Sobat 100 tentukan dulu bayangan dari lensa objektif itu jaraknya berapa. Pakai rumus umum lensa. Untuk lensa objektif berarti seper FOB sama dengan seper SOB tambah seper SOB aksen. Sobat 100 masukkan nilai FOB dan SOB, nanti ketemu nilai SOB aksen. Ini step pertama. Step kedua, karena di soal sudah diketahui panjang tabung mikroskop,
maka Sobat 100 gunakan rumus panjang mikroskop. Untuk kondisi ini berarti D sama dengan SOB aksen plus SOK. Sobat 100 masukkan nilai D dan SOB aksen, nanti ketemu nilai SOK. Nah, berikutnya kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai SOK dan di soal sudah diketahui nilai FOK, panjang fokus lensa okuler, maka langkah yang ketiga Sobat 100 gunakan rumus umum lensa untuk lensa okuler. Gunanya di sini Sobat 100 menentukan bayangan dari lensa okuler ya. Yang mana formulanya ini 1/FOK sama dengan 1/SOK tambah 1/SOK aksen. Masukkan nilai FOK dan SOK, nanti ketemu nilai SOK aksen. Nah, apabila angka yang diperoleh ini ternyata bukan angka 25, maka Sobat 100 simpulkan bahwa mata pengamat itu berakomodasi pada jarak tertentu. Dengan demikian di sini untuk menghitung perbesaran total, rumus umumnya adalah M sama dengan MOB kalikan MOK. Untuk MOB itu adalah SOB aksen per SOB. Untuk MOK-nya karena pengamat berakomodasi pada jarak tertentu, rumus MOK itu sama dengan PP per FOK ditambah PP per negatif SOK aksen. Nah, Sobat 100 masukkan nilai SOB aksen, masukkan nilai SOB, masukkan titik dekat mata. Kalau di soal tidak diketahui, anggap angkanya 25 ya. Masukkan panjang fokus lensa okuler, masukkan SOK aksennya, lakukan perhitungan. Nanti ketemu ya, perbesaran totalnya itu berapa kali. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.